Jadi kalau berdasarkan pernyataan Bawaslu memang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan itu berdasarkan juga ketentuan waktunya. Kemudian Iya Pak. Mungkin Pak Benny, perlu terima kasih. saya sedikit ya Pak. Iya. Karena kan ini isunya sensitif. Iya. Tadi beliau menyampaikan bahwa Undang-Undang Tipikor kami masukkan. Nanti silakan dibaca bahwa pemerintah komit mengusulkan itu ada di daftar 40 RUU yang kami ajukan dan Undang-Undang Perampasan Aset itu ada di urutan kelima. Nah, loh. Ya. Supaya jangan bolanya menjadi liar gitu loh. Permintaan dari pemerintah Filipina kepada pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan pengampunan lagi-lagi ditolak oleh Presiden kita dan akhirnya kita merumuskan satu kebijakan baru yang Mohon bersabar, ini ujian. Jadi buat teman-teman kemarin yang dengar kubu seberang itu udah nyerang macem-macem. Wah, ini pelanggaran berat nih Pak Prabowo kampanye, Presiden kok kampanye. Ternyata emang ada undang-undangnya. Iya. Karena terbukti 20 November kemarin Bawaslu sudah pers rilis alias mengumumkan setelah ditelaah bahwa video Pak Prabowo sedang berkampanye mensponsori istilahnya ya pasangan Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin di Pilgub Jawa Tengah ternyata sudah sesuai aturan dan tidak melanggar aturan. disimpulkan bahwa video yang diunggah oleh Ahmad Lutfi melalui akun Instagramnya ini memang memuat konten kampanye pilkada begitu. Dan video tersebut ini diunggah pada tanggal 9 November 2024 maksud kami. Jadi memang video tersebut masih dalam masuk rentang waktu kampanye pilkada. Jadi kalau berdasarkan pernyataan Bawaslu memang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan itu berdasarkan juga ketentuan waktunya. Kemudian kalau dari Bawaslu ini menyebutkan untuk ketentuan cuti kampanye ini tidak berlaku karena memang pembuatan video itu dilakukan pada hari Minggu atau hari libur. Jadi Bawaslu tidak menemukan dugaan pelanggaran ataupun tindak pidana pemilihan begitu. Kemudian kalau dari pernyataan atau penegasan oleh Ketua Bawaslu yaitu Rahmat Bagja, ini mengatakan memang ada batasan-batasan yang diberikan, yaitu tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan, kemudian juga menjalani cuti di luar tanggungan negara. Jadi ini memang batasan yang diberikan oleh undang-undang dan juga Mahkamah Konstitusi. Kemudian tadi Rahmat Bagja ini menegaskan jika kemudian memang melibatkan birokrasi dan ikut mendorong birokrasi memihak pada tugas negara, ini memang sudah melanggar aturan. Kemudian Rahmat Bagja ini juga menegaskan jika tidak boleh ada tugas-tugas negara itu dilakukan kampanye karena memang sudah tertuang dalam pasal 71 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Ayu, simpul. Oke, kesimpulannya adalah Pak Prabowo kemarin tidak melanggar aturan Undang-Undang Pemilu. Ketika dalam video Pak Prabowo dengan sangat jelas ya, tolong jatuhkan pilihan Anda kepada pasangan Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin di Pilgub Jawa Tengah. Ini buat geger kubu sebelah yang kemudian nyebut Pak Prabowo tuh macem-macem, mulai gak ngerti aturan main, dipengaruhi Jokowi. Tahu kan yang nyebut itu siapa? Kemudian Presiden abuse of power, menyalahgunakan wewenang dan status mentang-mentang presiden, ya kan? Waduh, undang-undangnya dilanggar nih. Ternyata tidak, teman-teman, sudah sesuai aturan. Yang penting yang pertama adalah tidak di hari kerja begitu dan tidak menggunakan fasilitas negara. Tapi fasilitas yang masih melekat untuk kepala negara yaitu pengamanan itu tetap. Jadi ketika ada yang nanya, kenapa walaupun sudah diperbolehkan kampanye kok tetap pakai pas pampres gitu. Nah itu melekat, nggak bisa. Untuk fasilitas pengamanan tetap harus pakai presiden. Tapi yang jelas nggak boleh atribut presidennya nggak boleh dipakai, nggak boleh di gedung kementerian apa gitu itu nggak boleh. Tapi untuk kemarin sudah clear ya bahwa Pak Prabowo tidak melanggar peraturan undang-undang pemilu begitu ketika mensponsori, mengendorse
Ahmad Lutfi dan juga Taji Yassin di Pilgub Jawa Tengah. Menteri Hukum akan lapor ke Presiden Prabowo soal RUU perampasan aset. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset, yang kini didorong oleh berbagai pihak untuk masuk ke dalam program legislasi nasional Prolegnas DPR RI. Dia mengatakan bahwa Prabowo telah meminta Kementerian Hukum untuk memulas kembali terhadap seluruh RUU yang berpotensi menghambat program pemerintahan yang telah tertuang dalam Asta Cita. Menurut dia, semangat Prabowo terkait pemberantasan korupsi bisa ditafsirkan melalui pidato-pidatonya. Kalau itu sudah pasti, pemberantasan korupsi itu menjadi bagian, kata Supratman usai rapat bersama Komisi 13 DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin tanggal 4 November tahun 2024. Dia pun mengaku sedang menunggu undangan dari Badan Legislasi DPR RI ke Kementerian Hukum untuk membahas terkait sejumlah RUU yang akan masuk ke dalam prolegnas. Pasalnya sejauh ini, dia mengatakan Kementerian Hukum belum ada pembahasan mengenai prolegnas. Justru saya mau ke balik ini, untuk mendiskusikan terkait itu, kata dia. Selain itu, dia mengaku akan mengkaji terkait adanya usulan diksi, perampasan, diganti dengan, pemulihan, dalam RUU perampasan aset. Dia pun belum mendapat informasi terkait pertimbangan usulan perubahan diksi tersebut. Beberapa undang-undang yang tadi ditanyakan, karena ini kan tidak hanya pemerintah, tidak hanya presiden, justru kami akan bicara dengan DPR, katanya. Sejauh ini, Badan Legislasi DPR RI sedang mengundang berbagai lembaga dan organisasi untuk menyerap aspirasi usulan RUU. Selain RUU tentang pemilu, RUU tentang perampasan aset juga kerap diusulkan oleh lembaga-lembaga terkait. Pimpinan Badan Legislasi DPR RI pun menyatakan bahwa harus mendengar usulan dari Komisi 3 DPR RI terlebih dahulu agar rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset bisa masuk ke program legislasi nasional Prolegnas tahun 2024 sampai tahun 2029. Komisi 3 DPR merupakan alat kelengkapan Dewan yang paling berkompeten untuk mengajukan usulan undang-undang tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oke. Tadi kita sudah bahas bagaimana Pak Prabowo itu di kampanye Lutfi Yassin kemarin tidak melanggar aturan undang-undang apapun. Kita bahas undang-undang pemilu begitu. Nah, bukan cuman Pak Prabowo itu taat aturan, bahkan Pak Prabowo itu menunjukkan bahwa sebagai presiden beliau itu selalu mendukung undang-undang, peraturan, dan segala hal tentang hukum itu bisa ditegakkan. Kita ingat sekali ketika ada curhat dari Asosiasi Hakim Indonesia yang katanya gaji mereka itu bertahun-tahun nggak naik. Otomatis waktu itu Pak Sufmi Dasko langsung menelpon Pak Prabowo dan Pak Prabowo langsung juga menjanjikan bahwa akan ada kenaikan gaji dari para hakim. Terbukti sebelum Pak Jokowi lepas masa jabatan, Pak Jokowi kemudian menekan sebuah peraturan atau sebuah keputusan untuk menaikkan gaji dari para hakim ini. Jadi ini concern atau fokus dari pemerintah, termasuk dalam hal ini adalah pemerintahan Pak Prabowo Subianto, bahwa dalam bidang hukum ini sebuah komitmen untuk selalu ditegakkan, termasuk soal hukum korupsi. Ini ada satu rancangan undang-undang di mana masyarakat gatel bener sejak bertahun-tahun ya. Itu nggak buru dibahas apalagi diundangkan, yaitu rancangan undang-undang perampasan aset. Ini Menhum yang baru, Supratman Andi Aktas diutus oleh Pak Prabowo untuk membahas ini ke DPR begitu. Yang lucunya kemarin ketika Pak Menhum Supratman itu ketemu dengan para anggota dewan, itu malah ditantang. Ini dari pemerintah mana nih usulan perampasan aset? Kalau nggak diusulin, nggak usah rewel-rewel kemudian sampai DPR tuh ditekan-tekan gitu. Ini dijawab sama Pak Supratman, loh Pak ini kita usulin. Dari 40 usulan, itu usulan perampasan aset di nomor 5. Anggota DPR-nya jadi diem. Oh iya, siap. Saya baca lagi kalau gitu ya, gitu. Maka secepat mungkin kita akan mengajukan itu. Termasuk usulan yang terkait dengan revisi tentang Undang-Undang 31 seperti yang disampaikan oleh Pak Beni.
Saya rasa itu Pak, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak? Boleh Silakan. saya interupsi sedikit. Pak Menteri, saat ini kan posisinya mewakili Bapak Presiden, posisi pemerintah, bukan ketua balik lagi. Oleh sebab itu, tentu tidak perlu pemerintah ikut-ikutan cawe-cawe ke soal teknis di parlemennya, baliknya. Kalau soal di balik itu soal kami di sini. Yang saya tanya tadi, pemerintahnya, kalau undang-undang tipikor kan ada. Saya baca ini. Nah, makanya saya tanya, mengapa pemerintah tidak mengajukan itu? Rancangan undang-undang perampasan aset. Ajukan dulu. Soal pembahasannya di sini, itu kita di sini duduknya. Uang belum diajukan kok sudah dibahas soal ini. Saya rasa pemerintah harus ambil posisi yang jelas, sebab kami juga ketemu masyarakat, dituduh juga oleh masyarakat, oh DPR yang tidak mau. Kenapa DPR tidak mau membahas itu? Kami bilang ya, bukan DPR tidak mau membahas, pemerintahnya belum ajukan. Kalau memang ajukan, sudah diajukan, kapan diajukan itu? Kalau ada, tertulislah. Umumkan itu. Jangan kita main ciluk, bah. Bilang sudah ajukan, padahal belum. Bilang DPR yang tidak mau bahas loh. Bah, barang aja nggak ada, apa yang mau dibahas? Ya tentu ya, Pak Menteri yang punya Presiden, ya tentu. Saya hanya tadi, karena semalam saya baca buku itu, ya saya senang sekali, tapi saya lihat di sini kok tidak ada, ya makanya saya nanya. Kalau memang tidak diajukan, ya udah, kita gembira juga. Kalau memang begitu. Itu saja Pak Ketua. Jadi kita tidak ada yang ini ya, simpel aja. Pak Menteri bilang aja ya tidak usah diajukan, atau mungkin tidak tepat waktu atau apa, ya udah. Sekian dan terima kasih. Iya Pak. Mungkin Pak perlu Beni, saya sedikit ya Pak. Ya. Karena kan ini isunya sensitif. Iya. Tadi beliau menyampaikan bahwa undang-undang tipikor kami masukkan. Nanti silakan dibaca bahwa pemerintah komit mengusulkan itu ada di daftar 40 RUU yang kami ajukan, dan undang-undang perampasan aset itu ada di urutan kelima. Nah, loh. Ya. Supaya jangan bolanya menjadi liar gitu loh. Saya rasa itu. Makasih. Jadi sudah diajukan Pak Menteri, dan Pak Beni berupaya di sini mengaktualisasikan sebenarnya Pak hak-hak daripada setiap anggota DPR RI, baik itu di AKD manapun. Jadi saya pikir mungkin hanya karena Pak Beninya belum secara rinci membaca. Oke, udah, kalau belum baca tuh dibaca dulu gitu. Ini dari Menkum, diutus Pak Prabowo untuk memang mendorong RUU perampasan aset ini tidak ngendon jadi RUU terus, bukan cuma jadi draft rancangan saja, dibahas juga sampai nanti goalnya jadi undang-undang, diundangkan begitu ya. Ini sudah Pak Beni ini ngeritik Menteri Hukum nih, ini jangan sampai DPR dituduh-tuduh lagi nggak mau ngebahas. Mana nih diajukan dulu, loh Pak itu udah diajukan. Ternyata Pak Beninya yang belum baca begitu. Jadi ini adalah sebuah komitmen dari pemerintahan Prabowo ya, bahwa soal hukum ini benar-benar ditegakkan, apa yang menjadi kelengkapan dalam penegakan hukum akan diupayakan terus begitu. Dan hukum di era Pak Prabowo tidak akan tebang pilih.
Kita melihat bagaimana Pak Prabowo bersih-bersih koruptor sampai paling buncit dikejar begitu. Bahkan soal judi online juga begitu, sampai di tubuh kementeriannya sendiri juga disikat. Ada backing judi online kesikat juga. Jadi bukan cuman tebang pilih ya, semuanya kena. Meskipun itu di dalam pemerintahan, kalau emang ada yang main gitu disikat sama Pak Prabowo. Ini ada sebuah sinyal ketegasan hukum di Pak Prabowo, di pemerintahan Pak Prabowo kali ini. Termasuk yang paling viral akhir-akhir ini adalah soal kasusnya Mary Jane. Ini adalah terpidana mati dalam kasus narkoba begitu. Ada permintaan dari negara asal Mary Jane ini, Filipina, untuk dideportasi, dikembalikan ke Filipina. Tapi awalnya sih bukan itu sih. Awalnya dari Filipina minta ke pemerintahan Indonesia untuk mengurangi atau mengampuni yang namanya Mary Jane ini. Tapi yang namanya hukum di Indonesia nggak bisa ditawar-tawar gitu ya. Apalagi sekarang presidennya Pak Prabowo. Lewat Menko Yusril ini menegaskan Pak Prabowo tidak pernah bergeming soal tawaran-tawaran dari Filipina ini, soal untuk mengurangi hukuman, memperingan dan seterusnya. Karena narkotika adalah salah satu hal yang dalam visinya Pak Prabowo harus diperangi begitu. Tapi ada komunikasi antar dua negara, akhirnya dicapai sebuah kesepakatan Mary Jane ini akan meneruskan masa hukumannya dengan cara ditransfer ke Filipina, ke negara asalnya. Yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, bukan memberikan pengampunan atau bukan memberikan pembebasan kepada narapidana warga negara asing yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan kita, tapi kita melakukan satu kebijakan yang dalam istilah hukum pidana disebut dengan pemindahan narapidana atau bahasa Inggrisnya transfers of prisoners, dan ada lagi yang lain disebut dengan exchange of prisoners atau tukar menukar narapidana. Kita tidak melakukan tukar menukar narapidana, tapi kita akan melakukan apa yang disebut dengan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner. Apa yang dikatakan oleh Presiden Marcos hari ini dalam statement beliau mengatakan kita dalam waktu tidak terlalu lama akan membawa pulang atau bring back her to the Philippines, artinya akan membawa pulang Mary Jane ke Filipina. Jadi bukan pembebasan. Oke, clear ya. Karena untuk urusan ini, untuk urusan narkotika, narkoba dan seterusnya ini Pak Prabowo kayak kenceng bener ya. Judol, korupsi kenceng sekali. Jadi ketika Presiden Filipina membujuk pemerintahan Indonesia untuk kasih diskon lah Pak, atau diampunilah Pak gitu, nggak bergeming soal itu. Ini clear disampaikan Menko Bidang Hukum, HAM dan Imigrasi Pak Yusril Iza Mahendra. Kata Pak Prabowo tegas nih, nggak ada yang namanya korting-kortingan. Ini bahkan hukumannya tuh maksimal nih, hukuman mati untuk Mary Jane ya. Akhirnya dicapai kesepakatan bahwa pemerintah Filipina akan mengekstraksi Mary Jane dari Indonesia ke Filipina, tapi tanpa ada istilahnya bebas atau ini biar tidak disalahpahami. Waduh, Pak Prabowo membebaskan tahanan hukuman mati, kan jadi begitu nanti. Ini hanya diklarifikasi nih sama Pak Yusril, tidak dibebaskan, tapi kemudian ada transfer of prisoners atau narapidana kemudian ditransfer ke negara asalnya begitu.